Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wafat wa amhi utawi iku nerangake wafate pamane Kanjeng Nabi, utawi iku nerangake wafate Kanjeng Nabi. Utawi iku nerangake wafate pamane Kanjeng Nabi, menerangkan tentang wafatnya pamannya Nabi pada wafat Sayyidatin dalam sawise wafat Sayyidah Khadijah ya Sayyidah Khadijah. Setelah wafatnya istri tercinta yaitu Sayyidah Khadijah binawi syahrin, kelawan kira-kira sebulan setelah kematian Khadijah, tuwfiya sedo sapa amuhu pamane Kanjeng Nabi, sapa Abu Thalibin ya Abu Thalib. Abu Thalibin ya Abu Thalib. Jadi Nabi waktu itu ditinggal Khadijah itu sudah sangat sedih karena istri yang paling dicintai, yang paling menolong, yang paling membantu dalam perjuangan, yang sangat membantu dalam perjuangan menyebarkan agama Islam, dan termasuk wanita yang pertama masuk Islam. Dan lalu sebulan kemudian paman yang paling membela, yang sangat membela, bahkan dia rela diolah-olah oleh oleh paman-paman yang lain karena membela Nabi terus, sehingga banyak kafir Quraisy sampai datang 3 kali agar Abu Thalib membujuk Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Namun ketika Nabi Muhammad tidak mau, beliau pun tetap membelanya. Itu yang sulit. Fazina mau kesusah, mau kesedih. Fazina mau kesusah alaihi krono setane amihi alaihi ngatasi tufiamuhu tawa setane amihi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadikan beliau itu sedih, susah. Kenapa tidak susah? Bagaimana nggak susah? Jelas orang-orang yang sangat membela, orang yang sangat membantu beliau meninggal, dan gitu. Bayangkan, seandainya dalam sebuah perjuangan kita membuat sesuatu yang mungkin sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di masa depan, tiba-tiba yang membantu kita nggak ada. Kira-kira bagaimana? Bingung kan? Mungkin kalau kita langsung langsung menghentikan pekerjaan itu gitu. Wasamalan ngarani sapa Kanjeng Nabi dalikal amal, samalan ngarani Kanjeng Nabi dalikal amal yang mengkono-mengkono tahun amal husni ing aran tahun sedih, tahun susah. Jadi tahun itu tahun sedih. Li'annahu karena satune Kanjeng Nabi kupakota kaspen sapa Nabi. Karena Nabi tertinggal tidak memiliki zaujahu ing garwane Kanjeng Nabi. Dan yang karena satune Kanjeng Nabi kupakota kaspen sapa Kanjeng Nabi ing dalam zalikal am. Ing dalam zalikal am zaujahu ing garwane Kanjeng Nabi wa ammahu lan pamane Kanjeng Nabi. Karena beliau itu ditinggalkan oleh istri dan pamannya pada tahun itu, dan jelas-jelas itu adalah pembela benteng waktu itu, benteng yang sangat kuat. Jadi orang-orang itu cuma takutnya pada Abu Thalib waktu itu gitu.
Jadi ketika Abu Thalib mencegah jangan, maka mereka pun tidak akan berani. Gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ana sapa amuhu pamane Kanjeng Nabi ku ya takitu nikotake sapa amuhu sidqoma ing benere barang sidqoma ing benere barang ja kang teka bi kelawan goma sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu tahu bahwa Abu Thalib itu membenarkan apa yang dibawa walaupun dia tidak diberi hidayah oleh Allah untuk masuk Islam, sehingga dia karena tahu itu kebenaran maka dia membela. Nah, untuk mencegahnya mungkin dengan cara beliau Abu Thalib tidak masuk agama Nabi Muhammad agar orang-orang itu benar nggak begitu apa istilahnya melunjak apa namanya berani gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Illa annahu angin satune ngamuhu iku lam yantik orang ngucap sapa amuhu. Illa annahu angin pestine ngamuhu iku lam yantik orang ngucap sapa amuhu bisyahadata ini kelawan syahadat loro. Tapi mereka tidak beliau amuhu paman Nabi Abu Thalib tidak pernah mengucapkan, padahal putra-putranya itu semua pejuang Islam berhebat, termasuk Ali, termasuk sahabat Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far bin Abu Thalib itu orang yang sudah saya terangkan sering bahwa beliau itu sebelum Islam pun tidak pernah bohong, tidak pernah berzina, tidak pernah meminum arak, itu hebat. Padahal itu sudah kebiasaan di Arab itu minum arak. Bahkan saya menurut cerita itu ketika hak arak itu diharamkan waktu itu menurut kita karena Sayyidina Ali, tapi itu versi aja gitu loh ya, versi. Apakah itu benar atau enggak itu belum jelas. So, Sayyidina Ali sampai minum kan, minum arak, akhirnya mabuk. Akhirnya ketika ngimami sholat, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'budu. Ruwet. Ketika mabuk kan nggak jelas bacaannya. Sampai lanya hilang. Lanya hilang. A'budu ma ta'budun gitu akhirnya. Ya, akhirnya menjadi a'budu ma ta'budun. Saya menyembah apa yang kamu sembah. Akhirnya turunlah ayat innamal khamr wal maisir itu min amalis syaitan. Ini terus diharamkan arak walau sedikit itu ceritanya seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila akhiri lahdotin sehingga akhir nyawane min hayatihi saking uripe amuhu, sehingga Abu Thalib itu tidak pernah. Nah, sebenarnya ketika mau meninggal, ketika nyawa beliau di ujung tanduk, istilahnya sudah di ujung kepala, tinggal meninggalnya. Ya, dia itu mau masuk Islam sebenarnya. Oleh Nabi, udahlah paman, sekarang sambil mau meninggal, ayo syahadat, saya yakin zaman percaya kepada agama saya. Gitu. Akhirnya datang Abu Jahal sama Abu Lahab, pendelik. Awas. Nah, akhirnya menengok, ketika dia mau nengok kepada Abu Jahal sama Abu Lahab, nggak berani. Gitu. Nggak berani. Tapi subhanallah, itu bahkan menurut cerita Abu Thalib itu meludahi Kanjeng Nabi itu meludahi Abu Thalib agar Abu Thalib tidak masuk neraka. Tapi apapun yang terjadi, yang namanya tidak Islam, ya itu urusan Allah. Mau masuk neraka atau enggak itu kembalinya kepada Allah. Kenyataannya menurut keterangan bahwa Abu Thalib itu tetap dimakan oleh api neraka lewat kukunya, karena nggak mungkin air ludahnya itu masuk sampai kuku. Itulah pentingnya ketika wudhu kita membersihkan kuku. Why? Kenapa? Karena itu bisa menjadi bahaya seperti itu kalau kukunya
sampai hitam, nah itu nanti takutnya itulah jalan neraka, api neraka masuk ke dalam tubuh kita. Ya, seandainya badan kita tahan api neraka, nah masuk ke tubuh, masuk ke dalam tubuh, bahaya itu kan. Itu makanya harus ketika mau berwudu dibersihkan dalam kukunya, nanti berusaha dimasukkan airnya agar air wudunya masuk ke dalam kuku, karena nanti itu bisa menjadikan kalau enggak sampai masuk itu wudunya tidak sah. Saya katakan tadi itulah jalan masuk api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu jangan nyepelekan oleh seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khaufan krono kuwatir minta ta'yiri Quraisyin saking pengolok-ngoloke wong Quraisy. Takut beliau itu dihina, dasar gitu. Tapi wong yang namanya belum tahu tentang akhirat juga, walaupun percaya itulah. Dia belum pernah tahu akhirat, jadi ya udah ya seperti umumnya manusia lah, belum tahu akhirat, cuma diberitakan bahwa akhirat itu seperti ini, neraka itu seperti itu dan seterusnya. Wafihilan iku ing dalam iki tahun lan wafihilan iku ing dalam wafihilan ing dalam sana tahun ing dalam ikilah tahun uzila diturunake apa innaka la tahdi man ahbabta, ayat innaka la tahdi man ahbabta, karena Nabi sangat menginginkan Abu Thalib masuk Islam. Akhirnya turun ayat ini. Kenapa? Innaka satem apa ayatnya? Innaka satemene sira Muhammad. Innaka satemene sira Muhammad tata ora bisa aweh pituduh sapa sira. Ora bisa aweh pituduh sapa sira man ing wong ahbabta kang demen utawa cinta sira ing man. Kang cinta sira ing man. Nabi Muhammad, kamu itu tidak akan mampu untuk memberi hidayah kepada seorang yang paling kamu cintai. Yang enggak dicintai kemana loh? Dari kecil loh. Dari umur berapa? 8 tahun sampai meninggal itu merawat Nabi sampai menikahkan itu adalah Abu Thalib. Merawat Nabi sampai umur 28 tahun sampai umur 25 tahun, dirawat sampai nikah. Itu ketika setelah nikah terus tetap hubungan baik sampai umur 40 tahun mendapat wahyu untuk menjadi rasul. Ketika mendapat wahyu menjadi rasul dan ketika berdakwah, walaupun beliau belum menerima, tapi beliau sangat membela itu Amul Husni. Ketika beliau meninggal ini disebut Amul Husni karena meninggalnya orang-orang yang sangat membela dan orang-orang yang sangat dicintai, walaupun nyatanya nggak Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin Allah, tetapi ini Gusti Allah iku yahdi nuduhake sapa Allah man ing wong. Walakin Allah, tetapi ini Gusti Allah iku yahdi nuduhake sapa Allah man ing wong ya sya'u kang resake sapa Allah iman. Jadi hai Muhammad, kamu tidak bisa, Muhammad ini, kamu tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang paling kamu cintai, tetapi petunjuk itu hanya dari Allah. Terhadap siapa? Orang yang dikehendaki. Panas alu maka nyuwun sapa panas alu maka nyuwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah ayu khafifa ing yen to ngentengake ayu khafifa yen to ngentengake sapa Allah nganhu saking ngamuhu ma bagi yati akoribi sartane sekerine para kerabat Nabi sartane sekerine para kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi menurut saya seperti Abu Thalib, bayangkan
Abu Jahal, Abu Lahab itu saking senengi lahirnya Nabi Muhammad menurut hadis itu saking senengi lahirnya Nabi Muhammad sampai memerdekakan Suwaibatul Aslamiyah, ya, sampai memerdekakan Suwaibatul Aslamiyah dan disuruh menyusui Nabi, ya, waktu itu disuruh menyusui Nabi Suwaibatul Aslamiyah. Jadi Nabi itu ya darahnya ada darahnya Suwaibatul Aslamiyah itu loh. Budaknya Abu Lahab yang dimerdekakan gitu. Itu aja, setiap hari Senin dapat kompensasi tidak disiksa. Kenapa? Karena ketika Nabi lahir itu hari Senin dan Abu Lahab sangat senang dengan kelahiran beliau, maka dapat kompensasi. Nah, ketika Abu Thalib membela dari hidupnya Nabi sampai meninggalnya, itu ya walau alam, kita hanya mendoakan semoga kalau memang itu rencana Allah, ya moga-moga diselamatkan. Walaupun kita nggak boleh mendoakan, ya. Sebenarnya kita nggak boleh mendoakan orang-orang yang mati kafir, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khulasatu taikiku rangake entesan wapit kasanatilan ing dalam mengkono tahun. Wapit kasanatilan dalam mengkono tahun mata mati sopamu pamane Nabi. Abu Thalibin ya Abu Thalib. Dalam tahun itu namun husni. Abu Thalib meninggal wa utawi Abu Thalib iku akbaru ansorihi. Gede-gedene wong kang nulungi Nabi. Gede-gedene wong kang nulungi Nabi. Abu Thalib itu orang yang paling membela Nabi. Walam yuslim lan ora Islam sapa Abu Thalib. Walam yuslim lan ora Islam sapa Abu Thalib khasyata ta'yiri qaumihi krana kuwatir pengolok-oloke kaum Abu Thalib. Krana kuwatir pengolok-oloke kaum Abu Thalib. Tidak pernah masuk Islam Abu Thalib dengan alasan yang sebenarnya sangat sepele, takut dihina oleh kaumnya. Ya, kita nggak tahu lah itu rencana Allah. Ya, kita mau mendoakan Abu Thalib semoga masuk surga, ya nggak boleh. Gimana sih? Repot ini. Ya berarti bapaknya ibunya kan belum ada Islam. Mau gimana meninggal belum ada Islam? Karena Abu Thalib meninggalnya setelah Islam sudah Islam masuk, kalau sudah disebarkan. Kalau bapaknya ibunya, kita terus jangan menganggap bahwa bapak ibunya itu mati kafir, ya, karena mereka masih menggunakan millata Ibrahim. Kok bisa kayak gitu? Kenyataan Nabi itu ketika di Gua Hira sebelum jadi Nabi, kira-kira sholatnya gimana? Ya, sholatnya gimana? Misal katanya di situ beribadah cara mana? Kalau mbah-mbahnya dulu tidak melakukan hal itu, pasti ada contohnya sebelumnya. Gitu. Nah, itu maka melihat beliau itu mengikuti Ibrahim atau Nabi Ibrahim, ya segitu aja kita husnudzon bahwa ayah ibu mbahnya itu mengikuti millata Ibrahim itu. Jangan sampai seudon bahwa ayah ibunya Nabi aja masuk neraka, kok bisa ya, jangan langsung kesimpulan kayak gitu, ya. Kita nggak tahu karena waktu itu belum ada Islam. Apa engkau kira rohib yang menolong Nabi itu masuk neraka? Nah, gitu. Padahal beliau itu adalah Nasrani. Ternyata setelah diselidiki, kalau orang yang mempercayai bahwa Muhammad itu akan lahir, berarti itu Nabi Muhammad akan lahir, berarti membaca Injil yang masih murni, berarti beliau masih mengikuti agamanya Nabi
Isa. Kalau mengikuti Nabi, agamanya Nabi Isa dengan benar, ya insya Allah tetap sama masuk surga. Berarti umatnya Nabi Musa kan ya gitu. Kesimpulannya kan kayak gitu aja. Itu loh. Udah loh. Jangan selalu mengambil kesimpulan sendiri gitu. Kesimpulan sendiri semuanya masuk neraka kan masuk neraka. Gimana? Murahib itu percaya kalau itu Nabi, tapi kan dia nggak masuk Islam. Emangnya terus semua yang masuk surga itu orang Islam setelah Nabi Muhammad? Oh, terus umat-umatnya sebelumnya nggak masuk Islam, umat Nabi Musa yang hebat-hebat itu nggak masuk Islam. Oh, jangan salah ya, jangan menilai seperti itu ya. Kita terlalu terdoktrin bahwa seperti itu, wah, kita itu yang paling benar gitu. Ya umat sebelumnya itu ya sama, karena mereka ya ada nabi gitu. Dan orang yang mengikuti nabinya ya pasti benar sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza Quraisyin utawi iki kun nerangake oleh menyakiti wong Quraisy. Idza Quraisyin utawi kun nerangake oleh menyakiti wong Quraisy Rasul marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada wafat Izal Rasuli ing dalam sawise wafate garwane Kanjeng Rasul, setelah istri beliau wafat, wa amihi lan pamane Nabi dan pamane Rasul, ketika beliau ditinggal wafat oleh paman dan istrinya, akhadat mangko tumandang sapa Quraisyun, wong Quraisy iku tukdi nglarakake sapa Quraisy. Akhadat mangko tumandang sapa Quraisyun, wong Quraisy iku tukdi nglarakake sapa Quraisy ar-Rasul ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika sudah tahu nggak ada yang bela, nah ini kesempatan. Udah nggak ada yang bela sekarang, kita yang harus bertindak. Gitu. Bahkan mangkana sapa Quraisy iku yang turuna nyawur-nyawurake sapa Quraisy alaihi ngatasi Nabi. Nyawur-nyawurake sapa Quraisy alaihi ngatasi Kanjeng Nabi atoroba ing lebu. Setelah itu mereka melemparkan batu dan lain sebagainya. Itu. Nah, kalau di sini dikatakan melempar debu-debu ke wajahnya, wajah beliau. Orang-orang yang kalau orang-orang tersebut yang menyawuri itu tidak pernah masuk Islam, ya udah neraka nih banget, neraka banget. Nah, mungkin neraka yang sangat bawah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yad'una lan yalake sapa Quraisy ausakhal ayawani ausakhal ayawani ing pira-pira kotorane hayawan. Mereka meletakkan kotoran-kotoran hewan ngalih ngatasi Kanjeng Nabi, ngalih ngatasi Kanjeng Nabi fi sholati yang dalam sholat di Kanjeng Nabi. Jadi kalau cuma sekarang itu Pak dihina, diolok-olok, kita sudah sedih. Teman dulu Nabi itu sampai di lempari kotoran ketika sholat langkai sholat dua langkai terus sampai lebih. Maksud itu sok, lebih rokok, ya enggak gitu. Kita jangan langsung memfonis ya gitu. Itu. Saya katakan seringkali bahwa ada seorang yang sedang sholat, ada orang jalan-jalan, nggak tahu dia lagi lewat. Ketika ada orang sholat, dia lewat, pas sujud, keinjek kepalanya yang orang yang lagi sholat. Akhirnya, pas sujud keinjek ya, sujud kepitek sirai gitu rasanya. Muring-muring buka. Namanya suh banget. Nah, kepalanya keinjek. Ketika kepalanya keinjek, dia marah-marah. Kamu tidak diampuni Allah, kamu menginjak orang sholat. Bayangkan, menginjak orang sholat. Dosa besar kamu nggak diampuni oleh Allah. Lah kamu siapa kamu? Kamu langsung memvonis bahwa saya tidak diampuni Allah. Gimana itu? Akhirnya turunlah ayat kepada untuk orang tersebut. Katakan, malaikat Jibril katakan kepada orang yang itu bahwa kepada nabinya bahwa Allah telah mengampuni orang yang menginjak kepalanya orang sholat. Ya. Sudah. Loh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat yang dalam sholat Nabi.
Wa ta'ala kulan orang gantung sapa Quraisy bi kelawan Nabi marotan ana ing siji ambalan wa qalu wa ta'ala kulan arep gantung kok padha gantung sapa Quraisy bi kelawan Nabi marotan ana ing siji ambalan wa qalan ucap sapa Quraisy lahu marang Nabi antau ta sira iku alladzi wong kang turidu ngarepake sira anta ta sira iku alladzi wong turidu kang ngarepake sapa sira anta ja'ala yen to ndadekake sira anta ja'ala yen to ndadekake sira al-alihata ing pangeran al-alihata ing pira-pira pangeran engkau kanto kanjeng Nabi sambil pegang kanto dan bilang bahwa engkau Nabi Muhammad engkau yang mau mengganti Tuhan-Tuhan kita dengan ilahan ing pangeran wahidan kang siji fatakot dama mengko maju sapa Abu Bakar wa khallasahulan ngelepas sapa Abu Bakar ing Nabi minhum saking pilorone Quraisy. Akhirnya Abu Bakar maju. Wa qala lan dawuh sapa Abu Bakar lahu marang Quraisy. Akhirnya marah Abu Bakar dan berkata atak tuluna ana to mateni sira kabeh rajulan ing wong lanang ayakula kang yen to krana yen to ngucap sapa rajul ayakula yen krana yen to ngucap sapa rajul Rabbi utai pangeran ingsun iki Allah Gusti Allah. Kamu itu aneh. Masa kayak gitu aja semua bilang bahwa Tuhan saya itu adalah Allah terus mau pateni terus alasannya itu masuk akal apa enggak ketika kamu membunuhnya itu loh. Nah, ya gitu walau a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.